Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas turunan fungsi trigonometri. Tetapi sebelum membahas turunan fungsi trigonometri, terlebih dulu akan saya ulang kembali materi kelas 11, yaitu turunan fungsi aljabar. Mengapa? Karena untuk bisa memahami eh, turunan fungsi apa untuk memahami fungsi turunan fungsi trigonometri, maka dibutuhkan turunan fungsi aljabar, sehingga turunan fungsi aljabar itu sebagai materi prasyarat untuk memahami turunan fungsi trigonometri. Nah, apa itu yang akan saya bahas dalam turunan fungsi aljabar? Ya, ada 6 di situ. Yang pertama itu adalah rumus turunan fungsi aljabar, rumus pokok dari turunan fungsi aljabar. Kemudian B, C, D, E itu adalah sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Dan perlu kalian ketahui di awal juga bahwa B, C, D, E nanti juga berlaku pada turunan fungsi trigonometri. Nah, yang pertama saya bahas pada saat ini adalah bagaimana cara menurunkan fungsi aljabar, ya, yaitu rumus pokok yang pertama yang akan saya bahas. Ya. Ya, ini dia. Itu yang akan saya bahas. Yang pertama adalah Y sama dengan, kalau ada Y sama dengan A X pangkat N, maka Y aksennya sama dengan A N dikalikan X pangkat N-1. Jadi kalau ini A, ini tetap A. Kalau dia pangkat N, maka ini dikalikan N. Kemudian pangkatnya ini berkurang 1. Pangkatnya berkurang 1. Awalnya N menjadi L-1. Nah, contohnya yang saya bahas pertama ini adalah ini contohnya. Nah, itu contohnya. Bagaimana cara menentukan turunan dari Y sama dengan 3X pangkat 5. Ya. Jadi kalau ada Y sama dengan AX pangkat N, maka Y aksennya itu sama dengan A dikalikan N dikalikan X pangkat N min 1. Nah, itu contoh pertamanya. Nah, contoh yang pertama, kalau ada Y sama dengan 3X pangkat 5, turunannya nanti, maka Y aksennya, nah, kalau dia AX pangkat N, maka turunannya A kalikan N, X-nya pangkatnya berkurang 1. Berarti A-nya adalah 3, A-nya itu 3. Nah, 3. Sementara N-nya ini adalah 5. N-nya 5, berarti ini kali 5. Nah, X-nya awalnya pangkat N, pangkatnya berkurang 1. Kalau dia 5, berarti ini pangkat 4. Nah, berarti sama dengan 3 kalikan 5 adalah 15 X pangkat 4. Jadi untuk mendapatkan turunan dari Y sama dengan 3X, cukup dikalikan 3 dikalikan 5. Nah, 15 begitu. Kemudian pangkatnya berkurang 1. Jadi lebih singkat. Jadi kalau ada ini 3, ini 5, tinggal mengalihkan 3 dikalikan 5 dari ini. 3 dikalikan 5 itu 15, pangkatnya berkurang 1. Nah, misalkan ada contoh lain. Kalau ada Y sama dengan misalkan min 4 X kuadrat misalnya. Maka nanti Y aksennya nanti pasti sama tinggal mengalih. Min 4 dikalikan 2. Berarti min 8. Begitu. X-nya pangkatnya berkurang 1. 2 dikurangi 1, 1. X pangkat 1. Nah, ini. Misalkan lagi. Nah,
ada Y sama dengan 3 per X pangkat 2 misalkan. Ini harus diubah menjadi sama dengan 3X pangkat min 2. Awalnya pangkat negatif menjadi awalnya pangkat positif menjadi pangkat negatif. Bentuk bakunya kan Y sama dengan AX pangkat N. Tidak tidak pecahan, bukan pecahan maksud saya. Maka ini nanti Y aksennya tinggal mengali 3 dikalikan min 2 itu min 6. Sementara X-nya pangkatnya berkurang 1. Min 2 dikurangi 1 adalah min 3. Sehingga nanti sama dengan min 6 per X pangkat 3. Itu contohnya. Jadi kalau ada Y sama dengan 3/5 tinggal 3 kalikan 5, 15. Pangkatnya berkurang 1. Kalau ada Y sama dengan min 4X kuadrat, maka turunannya min 4 dikalikan 2, min 8. X-nya pangkatnya berkurang 1, berarti pangkat 1. Kalau ada Y sama dengan 3 per X kuadrat, diubah ke dalam bentuk baku, AX pangkat N, maka menjadi 3X pangkat min 2. Y aksennya 3 kalikan min 2, min 6. Pangkatnya ini berkurang 1 ya min 3. Seperti itu. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Ya. Berikutnya akan saya bahas contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Y sama dengan 6X. Gitu. Nah, contoh yang kedua itu bagaimana penyelesaiannya? Kalau ada Y sama dengan 6X begitu. Maka nanti Y aksennya itu sama dengan, ini kan sebenarnya pangkat 1 kalau tidak tertulis itu. Tinggal mengalihkan sama yang pertama tadi. Seperti soal nomor 1 tadi. 6 dikalikan 1, 6. Nah, X-nya pangkatnya berkurang 1. Kalau ini pangkat 1, begitu. Maka ini nanti pangkatnya berkurang 1 pasti 6 pangkat 0. Berarti sama dengan 6. Jadi kalau ada Y sama dengan 6, X pangkat 1. Maka Y aksennya nah 6 dikalikan 1, 6. Pangkatnya berkurang 1. 1 dikurang 1, 0. X pangkat 0 itu kan 1. X pangkat 0 itu 1. Dikalikan 6. Nah, ini nanti kalau ada contoh yang lain, misalkan dari Y sama dengan 8X, begitu. Maka dengan cara yang sama, Y aksennya nanti sama dengan, ini kan sebetulnya pangkat 1. Berarti 8 kalikan 1, 8. X-nya pangkatnya berkurang 1. Kalau 1 dikurangi 1, 0. Berarti sama dengan 8. Nah, ini nanti dikembangkan lagi. Kalau ada Y sama dengan misalkan min 4X. Gampang langsung. Y aksennya. Kalau 6X turunannya 6. 8X turunannya 8. Berarti kalau ini min 4X turunannya pasti min 4. Langsung. Kalau misalkan nanti ada yang lain. Y sama dengan katakanlah 100X begitu. Maka Y aksen bisa ditentukan langsung. Maka ini adalah Y aksennya nanti sama dengan 100. Nah, itu penurunannya seperti itu. Itu contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Kemudian dilanjutkan dengan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Nah, ini kalau ada Y sama dengan 10 misalkan. Kalau Y sama dengan 10 itu sebetulnya kan sama dengan 10 dikalikan X pangkat 0. Biar bentuknya Y sama dengan AX pangkat N. AX pangkat sesuatu. Berarti Y sama dengan 10 itu bisa diubah ke dalam bentuk 10X pangkat 0. Nah, dari sini nanti maka
Y aksennya cara sama, tinggal mengali 10 kalikan 0 sama dengan 0, X pangkatnya berkurang 1, 0 dikurangi 1, min 1. Tetapi 0 dikali berapapun pasti sama dengan 0. Misalkan contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua untuk yang analog dengan contoh yang ketiga. Y sama dengan min 3 misalkan. Nah, ini itu kan sebetulnya sama dengan min 3 X pangkat 0. Nah, ini kalau diturunkan nanti Y-nya aksen sama dengan tinggal mengalikan. Min 3 kalikan 0 itu 0. X pangkat min 1 berarti sama dengan 0. Nah, nanti misalkan ada lagi contoh yang lain. Y sama dengan 5. Gitu. Maka Y aksennya langsung sama dengan 0. Karena Y sama dengan 10 dengan proses ini sama dengan 0 turunannya. Y sama dengan min 3, 0. Lalu Y sama dengan 5, juga 0. Nanti misalkan ada lagi. Y sama dengan katakanlah 1000 gitu ya. Dan 1000. Maka ini sama. Y aksennya juga sama dengan 0. Jadi turunan dari konstanta. Siapapun konstantanya itu sama dengan 0. Nah, ini penting. Nah, ini hal-hal yang harus kalian ketahui dan harus kalian pahami. Nah, itu yang pertama yang saya bahas. Nah, berikutnya yang saya bahas. Tadi ada 5. Yang pertama sudah saya jelaskan dengan beberapa contoh soalnya. Nah, sekarang yang akan saya lanjutkan ke sifat yang kedua. Kalau ada Y sama dengan Fx ditambah atau dikurang Gx, maka Y aksennya nampak layar sebelah kiri itu. Nah, seperti apa? Nah, ini yang kedua. Kalau ada Y sama dengan Fx ditambah atau dikurangi Gx, maka Y aksen nanti F aksen X. Jadi kalau ada apa namanya? Ini Y sama dengan Fx ditambah atau dikurangi Gx, maka turunannya tinggal Fx diturunkan. F aksen X ditambah atau dikurangi dengan turunan Gx. Ya, dan Gx. Itu aturannya. Nah, contohnya yang pertama seperti ini. Kan saya bahas contoh yang pertama. Nah, kalau ada Y sama dengan 6X pangkat 3 plus 8X, siapakah turunannya? Nah, siapakah turunannya? Jadi, yang saya bahas berikutnya adalah bagian B. Nah, bagian B itu kalau ada Y sama dengan Fx ditambah atau dikurangi Gx begitu, maka yang namanya Y aksen itu sama dengan F aksen X ditambah atau dikurangi G aksen X. Tuh. Nah, contoh yang pertama itu, nah, kalau ada Y sama dengan 6X pangkat 3 ditambah 8X. Gitu. Ini bisa dipandang sebagai Fx-nya. Ini bisa dipandang sebagai Gx-nya. Maka Y aksennya nanti, turunan pertamanya nanti katanya F aksen X. Berarti F aksen X. Turunan dari 6X pangkat 3 ya 6 dikalikan 3, 18. X-nya pangkatnya berkurang 1. Berarti 2. Seperti yang pertama tadi. Kalau ini tambah, maka ini tambah. Nah, ini sebagai G-nya, maka G aksen X. Ini diturunkan. Ini sebenarnya kan pangkat 1. 8 kali 1, 8. Tadi, seperti tadi, 8. Jadi turunan dari 8X itu sama dengan 8. Seperti yang saya jelaskan di bagian A tadi. Nah,
Misalkan contoh lainnya adalah kalau misalkan ada Y sama dengan min X kuadrat min X pangkat 2 min 4X. Misalkan begitu. Maka Y aksennya sama dengan. Ini kan mengalih. Ini kan tidak tertulis ini adalah min 1. Min 1. Min 1. Min 1 dikalikan 2. Min 2 X-nya berkurang 1. Kalau 2 dikurangi 1 berarti pangkat 1. Tidak ditulis. Kalau dia negatif, negatif. Nah ini kan bisa dipandang sebagai fx-nya. Ini bisa dipandang sebagai gx-nya. Maka kalau ada y sama dengan fx dikurangi gx, y aksen nanti ya f aksen x. F aksen x-nya adalah min 2x. Kalau dia negatif, ini negatif, ya negatif. Dikurangi. Turunan dari 4x itu 4. Seperti halnya bagaimana menurunkan 8x tadi. Seperti pada bagian A. Nah, misalkan lagi. Ada Y sama dengan 4X plus 5 misalkan. Siapa Y aksennya? Nah, ini bisa dipandang sebagai fx-nya gitu. Ini bisa dipandang sebagai gx-nya. Maka Y-nya fx, f aksen x turunan dari 4x itu 4. Nah, ini tadi yang di awal tadi. Kalau ini tambah. Nah, tambah. Kalau dia plus, ini plus. G aksen. Gx-nya kan 5. Berarti G aksennya adalah 0. Maka Y aksennya pasti sama dengan 4. Nah, misalkan lagi. Kalau ada Y sama dengan min 8X min 10. Nah, dijamin Y aksen X-nya nanti sama dengan min 8. Karena turunan ini min 8. Sementara turunan ini adalah 0. Berarti min 8. Nah, itulah tambahan dari contoh yang pertama itu. Tambahan dari contoh yang pertama. Berikutnya. Contoh yang kedua. Yang sahabat adalah contoh yang kedua. Nah, siapakah turunan dari Y sama dengan 3X kuadrat min 9X min 12 misalnya. Contoh yang ketiga. Kalau ada Y sama dengan 3X kuadrat min 9X plus 12 misalkan. Maka nanti Y aksennya sama dengan 3 kalikan 2. Contohnya 3 kali 2 berarti 6X. Pangkatnya berkurang 1. 2 dikurangi 1 pasti 1. Pangkat 1. Tidak tertulis. Ini pasti turunannya min 9. Nah, lihat video bagian yang A tadi. Ini turunannya pasti 0. Gitu ya. Misalkan ada lagi soal begitu. Kalau ada Y sama dengan min 8X pangkat 3 plus 9X kuadrat. Misalkan plus 6X begitu. Bagaimana turunannya? Nah, Y aksen nanti turunan ini pasti min 24 X pangkat 2. Min 8 kali 3. Kalau dia tambah. 9 kalikan 2 itu ada 18. X-nya pangkatnya berkurang 1. Berarti dia 2 dikali 1 pangkat 1. Tidak tulis. 6X pasti turunannya 6. Seperti yang saya jelaskan di bagian yang A. Misalkan ada contoh lagi. Kalau ada Y sama dengan 10X pangkat 2 min 3X plus 15 misalkan. Siapa turunannya? Nah,
Y aksennya X nanti sama dengan 2 dikalikan 10. 20X pangkatnya berkurang 1. Pangkat 1. Tidak tulis. Ini pasti min 3. Turunan ini 0. Ulangi. Kalau dari Y sama dengan 3X kuadrat min 9X plus 12. Ini berarti 6X. Pangkatnya berkurang 1. Ini pasti min 9. Min 9. Sementara turunannya 12 itu 0. Tidak saya tulis. Kalau ada Y sama dengan min 8X pangkat 3 plus 9X kuadrat plus 6X. Min 8 kali 3 min 24. X-nya turun 1 berarti pangkat 2. 9 kalikan 2 kali ini positif. Ya positif. 9 kalikan 2 18. X-nya berkurang 1 pangkatnya berarti pangkat 1. Sementara 6X itu turunannya 6. 10X pangkat 2 turunannya itu ya 2 dikalikan 10. 20. X-nya pangkatnya berkurang 1, pangkat 1. Min 3X itu turunannya pasti min 3. Sementara 15 turunannya ada 0 tidak ditulis. Nah, itulah bagaimana contoh menggunakan sifat yang kedua. Nah, ya. Lanjut. Nah, tadi di awal sudah saya kenalkan ada 3 apa? Ada 5 yang harus saya bahas pada tekanan fungsi aljabar untuk mengingatkan kembali. A, B sudah. A, B sudah. Sekarang saya yang C yang saya bahas. Yaitu kalau ada Y sama dengan Fx dikalikan Gx, maka turunannya seperti nampak pada layar bagian C itu. Nah, seperti apa contohnya? Nah, ini contohnya. Kalau ada Y sama dengan Fx dikalikan Gx, maka Y aksen itu sama dengan F aksen X dikalikan Gx ditambah Fx dikalikan G aksen X. Itu. Nah, contohnya seperti nampak pada layar sebelah kiri. Ya. Nah, kalau ada di situ, kalau ada itu yang C itu, kalau ada Y sama dengan Fx dikalikan Gx begitu, maka Y aksennya nanti sama dengan turunan ini, berarti F aksen X begitu. Dikalikan Gx, kalikan Gx, ditambah Fx-nya sudah turun sekarang seperti awal, dikalikan G aksen X. Contohnya seperti apa? Contoh 1. Kalau ada Y sama dengan 3X plus 5, dikalikan 4X plus 1. Nah, ini bisa dipandang sebagai Fx-nya. Dan ini bisa dipandang sebagai Gx-nya. Berarti Y sama dengan Fx kalikan Gx. Kalau Y sama dengan Fx dikalikan Gx, maka Y aksennya, turunan pertamanya, ya F aksen X dikalikan Gx ditambah Fx dikalikan G aksen X-nya. Berarti nanti Y aksennya, katanya F aksen X. Fx-nya ini, berarti F aksen X-nya nanti berarti sama dengan 3. Turunan dari 3 plus 5 itu 3. Turunan dari 3X itu 3, turunan 5 itu 0, berarti 3. Turunan dari 3X plus 5 berarti 3. Dikalikan Gx. Ini adalah Gx-nya. Berarti dikalikan Gx-nya berarti 4X plus 1. Ditambah, katanya, Fx. Fx-nya kan ini. Berarti 3X plus 5, begitu. Dikali G aksen X. Gx-nya ini kalau diturunkan adalah 4. Proses 3 dikalikan 4X itu adalah 12X. 3 dikalikan 1 itu adalah 3. Ditambah 3 dikalikan 4 itu adalah 12X. 4 dikalikan 5 itu adalah 20. Nah, berarti sama dengan 12X ditambah 12X itu 24X. 3 ditambah 20 itu sama dengan 23. Jadi kalau ada Y sama dengan 3X plus 5 dikalikan 4X plus 1, bisa dipandang ini sebagai Fx, ini bisa dipandang sebagai Gx. Berarti Y sama dengan Fx dikalikan Gx,
turunannya berarti Y aksennya F aksen X dikalikan GX ditambah Fx dikalikan G aksen X seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, itu yang C. Yang C. Nah. Berikutnya yang D. Sifat yang D. Seperti apa? Kalau ada Y sama dengan Fx per Gx, maka Y aksennya seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Untuk mengingatkan kembali materi kelas 11 karena ini dibutuhkan untuk mempelajari limit untuk mempelajari turunan fungsi trigonometri. Jadi turunan fungsi aljabar ini sebagai syarat untuk mempelajari turunan fungsi trigonometri. Nah, berikutnya saya bahas yang D, bagian D. Yang D, kalau ada Y sama dengan Fx per Gx, begitu, maka Y aksen X-nya itu sama dengan F aksen X dikalikan Gx. Kalau ini bagi, maka ini kurang. Nah, ini F X dikalikan G aksen X per Gx kuadrat. Nah, gitu. Nah, contohnya seperti nampak pada layar sebelah kiri. Nah, contoh 1 itu kalau ada Y sama dengan 3X per 4X plus 5. Nah, ini itu bisa dipandang sebagai Fx-nya. Sementara ini itu bisa dipandang sebagai Gx-nya. Jadi yang 3X sebagai X, 4X plus 5 sebagai X. Berarti Y sama dengan Fx per Gx. Kalau ada Y sama dengan Fx per Gx, maka formulanya seperti ini. Tinggal masukkan ke formula. Maka nanti Y aksennya sama dengan katanya F aksen X. F aksen X. Fx-nya kan 3. Berarti F aksen X-nya nanti adalah 3. Nah, dikalikan Gx. Gx-nya itu kan 4x plus 5. Berarti ini 4x plus 5. Dikurangi Fx. Fx-nya kan sama dengan 3x. Nah, 3x. Dikalikan G aksen X. Gx-nya 4x plus 5 berarti G aksen X-nya 4. Nah, ingat tadi video bagian A tadi. Kalau ada 4x 5 tulisannya pasti 4. Per begitu Gx-nya siapa? Gx kuadrat. Gx-nya adalah 4x plus 5 kuadrat. Nah, diproses. Ini berarti sama dengan 3 dikalikan 4x itu 12x begitu. 3 dikalikan 5 itu adalah 15. Min 3 dikalikan 4 itu min 12x per 4x plus 5 kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut sekarang. Berarti sama dengan gitu. 12x min 12x habis berarti tinggal 15 per 4x plus 5 kuadrat. Nah, itulah bagaimana cara menurunkan fungsi Y sama dengan Fx per Gx. Nah, saya contohkan yang kedua biar paham. Yang kedua itu misalkan saya berikan contoh Y sama dengan 3x plus 1 per x min 2. Nah, ini itu bisa dipandang sebagai Fx-nya. Ini itu bisa dipandang sebagai Gx-nya. Berarti nanti Y aksen katanya F aksen X.
fx-nya kan 3x plus 1. Berarti f aksen x-nya adalah 3. Dikalikan gx. Gx-nya kan x min 2. X min 2. Dikurangi fx. Fx-nya kan 3x plus 1. Dikalikan g aksen x. Gx-nya kan x min 1. G aksen dikalikan G aksen X. G-nya kan X min 1. Berarti G aksen X-nya sama dengan 1. Per katanya GX kuadrat. G-nya adalah X min 2 kuadrat. Nah, 3X. 3 dikalikan X, 3X. 1 dikalikan 3 dikalikan min X, min 3. X. Habis ini. 3 dikalikan min 3 dikalikan min 2 itu min 6. Min 1 dikalikan 1 dikalikan 1 itu min 1 per X min 2 kuadrat. Berarti sama dengan min 7 per, kalau ingin dijabarkan misalkan. Ini ya X kuadrat min 4X plus 4. Misalkan. Karena X min 2 kuadrat itu sama dengan ini. Nah, itu aja pertemuan kali ini. Semoga bisa kalian pahami dan harus berusaha untuk memahami karena ini digunakan sebagai materi prasyarat untuk membahas turunan fungsi trigonometri. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.